Shalom adik-adik dan mami papi. Sebelum mengikuti ibadah online ini, yuk kita simak bersama-sama panduan berikut ini. Mohon bimbingan mami papi saat anak-anak mengikuti ibadah online ini. Adik-adik, Tuhan hadir dimanapun, termasuk di rumah kita sendiri loh. Adik-adik, jangan lupa persiapkan Alkitabnya ya. Dan adik-adik sudah siap dengan pakaian yang rapi dan sopan, seperti sedang beribadah di sekolah minggu. Tetap semangat dan antusias mengikuti setiap instruksi dari kakak-kakak ya. Adik-adik, bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik tetap fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lainnya. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Luar biasa ya. Hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah online. Adik-adik sudah siap? Yuk kita akan memulainya. Kita akan buka di dalam doa. Yuk lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami boleh berkumpul dalam ibadah online. Tuhan, Engkau yang memberkati kami Tuhan. Engkau memberkati ibadah kami. Adik-adik, kita mau naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita naikkan pujian Bapakku datang kepadamu. Kita boleh mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, atas penyertaan. Yuk, naikkan pujian ini. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memuji Engkau, kami siap untuk menyembah Engkau. Engkau memberkati kami semua Tuhan, baik yang ada di rumah-rumah juga Tuhan, ataupun di tempat lain. Engkau memberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Adik-adik,
sebelum kita naikkan pujian, kakak mau ajarin satu yel-yel buat adik-adik. Adik-adik simak dulu ya. Yuk kita beribadah, kawanku semua. Yuk kita beribadah, puji Tuhan. Yesusku amat baik, kasih-Nya ajaib. Yesusku amat baik, haleluya. Bisa? Mudah kan? Yuk adik-adik ikutin. Adik-adik bangkit berdiri dan tangannya digerakin ya. Kita sama-sama ya. Siap ya? 1, 2, 3. Yuk kita beribadah, kawanku semua. Yuk kita beribadah, puji Tuhan. Yesusku amat baik, kasih-Nya ajaib. Yesusku amat baik, haleluya. Sekali lagi, bisa ya sekali lagi ya. 1, 2, 3. Yuk kita beribadah, kawanku semua. Yuk kita beribadah, puji Tuhan. Yesusku amat baik, kasih-Nya ajaib. Yesusku amat baik, haleluya. Yeay, berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Adik-adik, firman Tuhan katakan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, anak-anak raja, karena kita sudah ditebus oleh darahnya. Wah, seneng ya kita jadi anak Tuhan, anak raja di atas segalanya. Yuk, adik-adik, kakak ajak naikkan pujian. Aku anak raja, engkau anak raja. Yuk. Adik-adik boleh pakai gerakan adik-adik ya. Siap. Aku anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Yes, katakan lagi. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Wah, senang banget ya. Kita jadi anak raja, anaknya Tuhan. Adik-adik boleh gerakan nih bebas. Siap? Aku anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak raja. Hore! Aku anak raja, Yes. engkau anak raja. Yes. Kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Yeay, senang sekali ya. Kita masih bergerak lagi. Adik-adik boleh pakai gerakan adik-adik. Siap-siap. Ready? Aku anak raja, Engkau anak raja, kita semua anak raja. Hore! Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan. haleluya, Puji Tuhan. haleluya, Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Yes. Haleluya, puji Tuhan. haleluya, Puji Tuhan. haleluya, puji Tuhan. Yes. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Yeay. Seneng banget ya, karena kita adalah anak Tuhan, kita anak raja di atas segala raja. Ya, berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Adik-adik, kakak dan adik-adik semua adalah anak-anak Tuhan. Tentunya kita mau melakukan hal yang menyenangkan hati Tuhan. Contohnya apa ya? Oh ya, nggak boleh bohong, karena bohong itu adalah dosa. Yuk adik-adik kita naikkan pujian. Saya senang jadi anaknya Tuhan. Siap-siap ya kita naikkan
gak boleh bohong. Kita harus berkata yang jujur. Adik-adik, kita sekarang akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik siap? Yuk, kita lipat tangan. Kita berdoa sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, sekarang kami siap mendengarkan firman-Mu. Ajarlah kami mengerti Tuhan, isi hati Tuhan. Engkau yang menolong kami Tuhan. Terima kasih, kami siap menerima berkat yang spesial dari Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik. Tadi kita sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Sekarang waktunya kita mendengarkan firman. Sebelumnya, Kak Mary mau nanya dulu nih, siapa adik-adik di sini yang masih ingat cerita firman Tuhan minggu lalu? Wah, ada adik-adik yang angkat tangan. Hebat. Berarti masih ingat ya cerita minggu lalu tentang Tuhan Yesus menampakkan diri pada murid-muridnya di ruangan tertutup. Nah, firman Tuhan hari ini diambil dari Yohanes 21 ayat 1-14. Isinya, Tuhan Yesus menampakkan diri pada murid-muridnya di Danau Tiberias. Adik-adik penasaran kan gimana ceritanya? Yuk kita saksikan sama-sama yuk. Hai teman-teman, aku Petrus. Hari ini aku akan menceritakan pengalamanku bersama teman-teman di Danau Tiberias. Apakah kalian sudah siap? Yuk kita mulai. Pada suatu hari, aku, Thomas, Nathanael, anak-anak Zebedeus, dan murid-murid yang lain sedang berkumpul di pantai Danau Tiberias. Biasanya kami pergi bersama Tuhan Yesus, memberitakan Injil, melayani orang-orang, membuat mujizat. Tapi sekarang Tuhan Yesus tidak lagi sama seperti sebelumnya. Meskipun Tuhan Yesus sudah menampakkan diri pada kami. Sepertinya kami harus kembali bekerja sebagai nelayan. Lalu aku berkata pada teman-temanku, "Aku pergi menangkap ikan ya." Kemudian yang lain pun ikut menangkap ikan bersamaku. Tapi malam itu kami tidak berhasil menangkap apa-apa. Dari malam sampai menjelang pagi, kami tidak berhasil menangkap satu ekor ikan pun. Lalu kami melihat ada seseorang berdiri di tepi pantai. Tapi kami tidak tahu siapa orang itu. Lalu orang itu berkata kepada kami, "Hei anak-anak, apakah kalian mempunyai lauk pauk?" Kami menjawab, "Tidak ada." Lalu orang itu berkata, "Tebarkanlah jalamu di kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Kami pun menurutinya, dan benar saja kami memperoleh banyak sekali ikan, sampai-sampai kami tidak sanggup untuk menarik jala itu. Tiba-tiba temanku Yohanes bilang bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Mendengar hal itu, aku langsung terjun ke danau supaya bisa cepat-cepat menemui Tuhan Yesus. Teman-teman yang lain pun ikut menuju ke darat dengan perahu. Kami berusaha menarik jala yang berisi banyak sekali ikan. Kami menariknya sekuat tenaga. Sesampainya di darat, kami melihat ada api arang, dan di atasnya ada ikan dan roti. Tuhan Yesus menyediakan sarapan untuk kami.
Lalu kami pun mulai menghitung jumlah ikan yang berhasil kami tangkap. Ternyata jumlahnya ada 153 ekor. Banyak sekali. Dan ikan itu besar-besar. Walaupun berat, tapi jalannya tidak robek sama sekali. Ini adalah mujizat yang luar biasa. Hore, Tuhan Yesus memang hebat. Nah, keren banget kan ceritanya adik-adik? Keren ya apa yang dilakukan sama Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus menampakkan diri dan membuat mujizat untuk murid-muridnya. Ketika Tuhan Yesus tidak bersama dengan murid-muridnya, mereka tidak berhasil menangkap satu ekor ikan pun. Padahal mereka sudah berjuang dari malam sampai menjelang siang. Tapi begitu Tuhan Yesus hadir bersama dengan murid-muridnya, mereka mendapat banyak sekali ikan. Bahkan mereka kesulitan menarik jalannya karena jalannya sudah terisi banyak sekali ikan dan menjadi sangat berat. Keren. Tuhan Yesus mengasihi murid-muridnya dan memberkati juga memberikan keberhasilan buat murid-muridnya. Begitu juga dengan kita adik-adik. Di masa pandemi seperti sekarang ini, mungkin adalah saat-saat yang sulit bagi sebagian orang. Tapi kita harus selalu ingat dan percaya bahwa Tuhan Yesus menyertai kita. Dan Tuhan Yesus akan selalu memenuhi setiap kebutuhan kita. Setuju kan adik-adik? Sekarang saatnya kita menghafalkan ayat hafalan. Ayat hafalannya masih sama dengan ayat hafalan minggu lalu. Diambil dari Yohanes 20 ayat 29b. Sekali lagi ya. Yohanes 20 ayat 29b. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Sekali lagi ya, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Adik-adik, Tuhan Yesus ingin kita percaya bahwa Tuhan Yesus sudah lahir ke dunia, menjadi manusia, mati disalibkan, dan bangkit pada hari yang ketiga. Meskipun kita tidak melihat semua peristiwa itu, tapi Tuhan Yesus ingin kita percaya supaya kita berbahagia. Mengapa berbahagia? Karena bagi setiap orang yang percaya ada keselamatan dan jaminan hidup yang kekal. Nah, bagi adik-adik yang baru pertama kali mendengar cerita ini, apakah adik-adik mau percaya? Jika adik-adik mau percaya, ikuti doa kami ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini aku mau percaya bahwa Tuhan sudah lahir ke dunia, menjadi manusia, mati di kayu salib, dan bangkit pada hari yang ketiga untuk menebusku dari hukuman dosa. Aku percaya bahwa Tuhan memberikan keselamatan dan hidup yang kekal untukku. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku percaya Tuhan Yesus selalu menyertai dan memenuhi setiap kebutuhanku. Di dalam nama-Mu, aku sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bagi adik-adik yang sudah percaya, maukah kalian terus percaya bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kalian dan akan selalu memenuhi kebutuhan kalian? Keren. Adik-adik, firman Tuhan hari ini sudah selesai. Tapi jangan kemana-mana dulu ya. Masih akan ada kegiatan dan juga
bagi berkat dari teman-teman kita yang lain. Jadi, tetap duduk yang rapi. Kita saksikan sama-sama ya. Halo adik-adik, pastinya masih bersemangat kan? Sama dengan Kak Devi, sangat bersemangat. Karena hari ini Kak Devi baru terima beberapa video dari teman kalian. Mungkin aja salah satunya adalah teman kalian. Apakah kalian bersemangat untuk menonton videonya? Kalau Kak Devi sangat bersemangat. Kalau gitu, yuk kita nonton langsung videonya. Pada suatu hari, Faith berlatih menyelesaikan sebuah puzzle, sedangkan Noe berlatih untuk mewarnai. Tapi sepertinya mereka belum berhasil dan nampak putus asa. Lalu, Mama mengingatkan Noe dan Faith untuk percaya dan berdoa pada Tuhan Yesus agar berhasil menyelesaikannya. Tidak lama kemudian, Faith dan Noe berdoa pada Tuhan Yesus. Lalu, Faith dan Noe kembali menyelesaikannya dengan semangat dan sukacita. Dan akhirnya, yes, mereka berhasil menyelesaikannya. Wah, Kak Devi ikut senang melihat Faith dan Noe kembali bersemangat dan sukacita untuk belajar lagi membuat puzzle dan mewarnainya. Setelah Faith dan Noe berdoa pada Tuhan Yesus. Karena Faith dan Noe sudah percaya pada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan selalu menyertai dan memenuhi kebutuhan Faith dan Noe. Tapi kok bisa ya? Hanya dengan percaya dan berdoa saja Tuhan akan menyertai kita? Ya pasti bisa adik-adik. Karena saat kita percaya, berdoa, dan bersyukur, maka Tuhan akan menyertai kita dan memenuhi kebutuhan kita. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup dan berkuasa. Dia telah mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Yuk adik-adik, sekarang saatnya kita berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata. Adik-adik ikutin doa Kak Devi ya. Tuhan Yesus, aku percaya bahwa Engkau selalu menyertai dan memenuhi kebutuhanku. Aku percaya Tuhan yang aku sembah adalah Tuhan yang hidup dan berkuasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Yesus, aku sudah berdoa dan mengucap syukur. Adik-adik, kita sama-sama katakan amin. Happy Sunday adik-adik. God bless you. Adik-adik, sekarang siapa ya yang akan bagi berkat? Yuk kita sama-sama saksikan. Kasih yang terbesar menebus dosaku. Ku diselamatkan oleh Yesus Tuhan. Ku nyanyi la 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 la, haleluya. La 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 la, haleluya. Awan ada dalamku, dalamku selalu bersamaku, bersamaku akan tinggalkan selama hidupku. Ku nyanyi la 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 la, haleluya. La
sudah bagi berkat. Oh iya, buat adik-adik yang lain, yuk kirimkan video bagi berkat kalian ke kakak-kakak sekolah minggu supaya teman-teman kalian juga terberkati. Adik-adik, tidak terasa kita sudah di penghujung ibadah kita. Kita akan menutupnya di dalam doa ya. Yuk lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih kami menikmati ibadah kami Tuhan karena Engkau ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Tuhan kami, Engkau adalah Raja kami. Dan kami adalah anak-anak-Mu Tuhan, anak-anak kesayangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap adik-adik yang masih tetap harus di rumah karena kondisi pandemi ini. Sekolah di rumah, belajar di rumah, bermain di rumah, semuanya Tuhan. Engkau yang memberkati Tuhan, Engkau memberikan sukacita, Engkau memberikan damai sejahtera buat mereka. Juga berkati papa mama mereka Tuhan, untuk boleh mendidik anak-anak ini hidup dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Kami berdoa Tuhan yang menolong bangsa kami Tuhan pulih dari pandemi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Sampai di sini dulu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Happy Sunday.